tahun yang lalu secara mendalam. Maka pada kesempatan ini bersama Kristus kita mencoba menapaki jalan yang mendorong dikau untuk tugas putusanmu menjadi semangat hidup kami. Kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Yesus telah salib dan konfesi dalam pesta. Siapa akan melaksanakan itu Yesus? Baiklah yang mulia. Kemudian Yesus dibawa masuk ke istana Pilatus. Di antara sudah di hadapan Pilatus. Kehadiran Yesus justru membuat Pilatus merasa gelisah. Hatinya tidak tenang. Pilatus keluar dan bertanya kepada orang-orang Yahudi, apakah tuduhan pada orang ini? Jika dia bukan penjahat, kami tidak akan membawanya kepada Tuhan. Kenapa tidak kau hakimi dia menurut hukum Tauratmu? Kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang. Hukuman mati? Apa yang dilakukan orang ini hingga ia pantas dihukum mati? Dia telah melanggar hari Sabat kami, Tuhan. Dia juga telah menghasut rakyat, mengajarkan kebusukan. Bahkan ia menyatakan bahwa ia adalah Mesias, Raja yang dijanjikan untuk orang Yahudi. mendengar hal itu, Pilatus menyuruh prajuritnya membawa Yesus menghadap dia untuk menanyakan banyak hal kepada Yesus. Apakah engkau raja orang Yahudi? Apakah pertanyaan ini datang dari dirimu sendiri? Atau kau menanyaiku karena yang lain mengatakan bahwa itulah aku? Imam besar dan rakyatmu mengirimmu padaku. Mereka menginginkanku untuk menyalibkanmu. Apakah yang engkau sudah perbuat? Dan apakah engkau seorang raja? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, maka pengikutku rela melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Jadi, engkau adalah raja? Benar, saya raja. Untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Apakah itu kebenaran? Mendengar jawaban Yesus, hati Pilatus bertambah gelisah. Ia berjalan mondar-mandir, sekedar menghilangkan rasa cemasnya. Ia tahu Yesus sungguh tidak bersalah, namun ia tidak berani mengambil keputusan untuk membebaskan Yesus. Ia ragu antara mempertahankan hubungan
hubungan yang baik yang baru terjalin dengan para imam agung atau membebaskan Yesus. Ia membawa Yesus keluar ke hadapan orang-orang Yahudi agar merasa iba terhadap Yesus dan membebaskan ia dari hukuman mati. Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Seperti yang kalian tahu, tiap tahun aku melepaskan kembali seorang penjahat. Sekarang kita punya pembunuh yang terkenal jahat. Namanya Barabas. Siapa di antara kedua orang ini yang kamu kendaki? Orang Yahudi, kaum Farisi, dan para imam agung. Pilatus sendiri takut akan kehilangan jabatannya. Yesus menjadi tumpal dari ketidakadilan seorang penguasa yang dibelenggu oleh kepentingan pribadinya. Pilatus adalah sosok seorang penguasa yang pengecut dan tidak bertanggung jawab. Ia menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, tetapi ia sendiri tak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Bicara! Ini kaya kau panggil Mesias! Hui! Hari ini, tak langsung bagi rajamu! Mesias! Kau tutup nantimu! Kenapa kita menilai secara objektif? Ataukah kita menilai orang lain berdasarkan untung ruginya? Kalau orang itu membawa keuntungan bagi diri kita, meski ia bersalah, kita pasti benar. Tetapi bila merugikan diri kita, meski benar, orang ini harus kita singkirkan. Apakah kita rela bertanggung jawab atas segala tindakan yang kita lakukan? Atau malah sebaliknya, kita bertindak
Salam bagimu, Raja. Prajurit, ambilkan salib itu, letakkan di punggungnya. Yesus memanggul salib bukan karena dosanya, tetapi dia hendak memperjuangkan keadilan dan kebenaran, serta hendak melawan segala bentuk diskriminasi dengan cinta. Dia hendak membudayakan hukum cinta kasih pada anak-anak Allah. Yesus memanggul segala kelemahan dan dosa kita agar martabat yang tercemar dosa pulih kembali, agar kebebasan kita yang terbelenggu terlepas dan kita menjadi manusia merdeka. Pemahaman kita tentang salib sering keliru. Kalau kita menderita, itu kita namakan salib. Tetapi salib adalah perjuangan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Anggota! Prajurit, paksakan dia pikul sampai di pusat anggota. Paksakan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Paroki Kristus Raja langsung berprosesi menuju paroki. Diikuti oleh umat paroki Kristus Raja. Umat paroki Kristus Raja di belakang kelompok Aglo.